setiap pagi kan disekolahkan. Tapi pada waktu itu saya selalu jadi bahan tertawaan, bahan candaan. Saya pengen share sedikit sih tentang masa lalu saya, masa kecil saya dulu. Jadi saya adalah seorang kembar, dan ketika kami berusia 6 tahun itu kami seperti mengalami masalah mata, gangguan mata. Dan oleh karena itu setiap tahun itu pasti ukuran kacamata itu meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun itu pasti naik. Itulah sebabnya saya sekarang menggunakan kacamata. Tapi pada saat bersamaan karena masalah mata itu saya selalu mempunyai problema dengan koordinasi antara tangan dan juga penglihatan. Jadi semua olahraga yang cepat, semua olahraga yang memerlukan koordinasi yang baik antara mata dan tangan itu saya nggak bisa. Termasuk anggota tubuh lainnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai olahraga badminton, olahraga sepak bola, kemudian voli, itu saya mungkin bisa ya main ya, tapi nggak pernah jago. Dan karena memang dari kecil itu sudah pakai kacamata. Jadi sejak SD itu ya saya beberapa kali mengalami bulian dari teman-teman saya. Pertama karena pakai kacamata, yang kedua karena memang nggak berguna kan untuk dalam apa-apa, terutama dalam olahraga. Bahkan dulu ketika biasanya ada undian untuk main bola, kan biasanya bagi 2 tim kan. Justru tim kapten itu yang 2 orang itu mereka berlomba untuk tidak memilih saya. Dalam kata lain, mereka justru lebih memilih orang yang kakinya pincang daripada saya untuk bermain di tim itu. Ya sebagai anak kecil perasaan saya kayak ya sedih, ada kecewa, ada perasaan nggak berguna, ada perasaan kenapa ya gini banget ya jadi hidup, punya hidup. Dan ada salah satu anak di situ yang dia waktu di kelas itu dia lebih besar daripada saya, lebih tinggi dan lebih tua sedikit. Dia sering kali membuli saya tiap hari sekolah. Tiap kali ada senam, dia selalu menertawakan gerakan-gerakan saya. Kan dulu kan suka ada senam kan setiap pagi kan di sekolah kan. Tapi pada waktu itu saya selalu jadi bahan tertawaan, bahan candaan. Kemanapun saya pergi, kacamata saya suka diambil, saya suka diketawai, suka diejeki. Oke. Dan semua itu terjadi selama saya bersekolah di satu provinsi. Tapi satu hari saya bergumul dengan perasaan ini kan, kenapa harus saya yang selalu dibully? Kenapa nggak orang lain? Kenapa saya nggak bisa menjadi jago dalam olahraga seperti orang lain? Saya berdoa kepada Tuhan, saya memohon supaya saya bisa berhenti untuk dibully. Dengan penuh pergumulan dan air mata, tapi pada waktu itu tidak ada jalan keluar sama sekali. Sampai satu hari ada keluarga saya memberikan saya uang kurang lebih itu sekitar 200.000 lah pada waktu itu. Kemudian saya berpikir, apa yang harus saya gunakan dengan uang ini? Ya apakah harus kayak beli mainan, apakah harus untuk jalan-jalan? Tapi kayaknya semuanya sia-sia saja lah. Kemudian saya pergi ke admin sekolah, terus saya tanya, gimana kabar, gimana kondisi orang yang suka ngebully saya itu, yang tadi lebih tinggi, lebih besar, lebih tua. Apakah dia datang dari keluarga berada atau enggak. Kemudian saya terkejut mendengar kabar kalau sebenarnya dia itu udah nunggak sekitar 1 tahun lebih belum bayar uang sekolah. Kemudian saya putuskan untuk menggunakan uang saya dalam mengcover uang sekolah dia. Biarpun memang jumlahnya kan waktu itu uang sekolah masih murah kan, nggak sampai sekarang ya sampai 400.000 itu. Dulu uang sekolah di sana itu paling cuma sekitar 50.000 lah, 30.000, 25.000. Jadi apa yang saya berikan waktu itu biarpun nggak banyak, itu bisa mengcover uang sekolah dia selama 6 bulan. Dan teman-teman tahu nggak, sejak saat itu dia begitu tersentuh, dia belikan saya, di rumahnya dia tuh di rumah punya begitu banyak buku bekas, komik-komik bekas. Dia tahu kalau saya suka baca, dia bawa buku-buku bekas itu ke sekolah, dia kasih kepada saya. Dan sejak saat itu tidak pernah sekalipun dia membuli saya, nggak pernah sekalipun, sama sekali tidak pernah sama sekali. Justru dia menguatkan saya, dia membantu saya dalam segala hal termasuk dalam olahraga, dan dia tidak pernah mengejek saya sekalipun sejak saat itu. Di situ saya belajar ya bahwa orang yang suka merendahkan orang lain, orang yang suka mengejek orang lain, seorang bully, sebenarnya adalah mereka yang selalu merasa insecure dengan dirinya. Mereka mungkin mengalami penolakan di rumah, mereka mungkin mengalami penolakan dari orang tuanya, mereka mungkin bukanlah orang-orang yang merasa dianggap.
Dan yang mereka perlukan sebenarnya bukanlah teguran, tapi ekspresi kasih sayang. Sejak saat itu, saya nggak bisa bilang ya bahwa saya nggak pernah dibully lagi. Tetap saja saya tetap nggak bisa olahraga sampai sekarang. Tapi sejak saat itu saya belajar bahwa mencintai lebih mudah daripada membenci. Saya belajar sama seperti Yesus bilang bahwa terkadang kita harus belajar menaruh bara api di kepala orang yang kita benci. Berhenti membenci. Mulailah untuk mengerti. Kalau ada tantangan, ada orang-orang yang merendahkan kita, coba tanya, bagaimana keadaan dia? Jika saya bisa, pasti teman-teman bisa. Charlie Chaplin pernah berkata, "Do not hate, because it's only the unloved hate." Dalam kata lain, jangan membenci, karena hanya orang-orang yang tidak dikasihi bisa membenci. Solusi untuk menghadapi bullying bukanlah dengan melawan balik, tetapi untuk belajar mengasihi, mengerti mereka, dan mengetahui apa yang membuat mereka menjadi demikian. Kita diajarkan untuk melaksanakan kasih ilahi itu, dan semua orang dapat melakukan demikian. Hanya dengan mengasihilah kita sanggup mengalahkan kebencian, iri hati, dan cemburu. Semoga pengalaman saya bisa menjadi berkat tertentu kepada para pemirsa Moving. Tuhan memberkati.